Keluar ya. Kedengeran gak sih suaraku? Kedengeran? Tampaknya kalian berdua di luar. Betul sekali. FYI, Kak Lutfi akan menyusul ya teman-teman. Jadi sambil menunggu beliau, kami akan ngobrol-ngobrol. So, halo. Oke. Apa kabar Kak Dean, Kak Shen? Basa-basi banget. Padahal tadi kayaknya siang baru nanyain ya, Res. Apa kabar? Apa? Ya lagi. Tadi siang di jam makan siang. kan siapa tahu berubah kabarnya. Kalau Kadin kan siapa tahu makin senang setelah 17-an di kantor ruang guru. Siapa tahu Kak Shen juga bisa ngapa-ngapain. Anyway, you cut your hair ya Kak? Aku, iya. Cocok. So, how have you been? Kemana saja kah Kak Shen menghilang? Jadi ceritanya panjang ya. Aku awalnya kan sempat emang pengen rehat bentar kan dari medsos kan. Soalnya kan aku kan memang ada kayak project paper baru dan juga ya memang seperti yang dibilang juga aku juga review beberapa paper juga. Dan ya aslinya sebenarnya udah selesai dari 2 minggu setelah aku ngilang, cuman kayak karena terlalu asik gitu kalau misalkan hilang dari medsos, jadi lama-lama kayak prokrastinasi, jadi kayak baru kemarin itu baru muncul lagi. Agak keterusan ya ngilangnya Pak. Iya. But I'm actually curious, kalau misalnya kayak peer reviewing itu berarti ngapain aja? Peer reviewing tuh jadi kayak gini, kayak misalkan kamu kayak mau paper kamu dipublish di suatu jurnal, kan kamu berarti kan kayak kamu submit paper kamu itu ke suatu jurnal kan. Nah biasanya itu kayak peer reviewer itu kayak yang nanti menilai papermu secara keseluruhan, kayak papermu ini kayak layak nggak secara metodologis, secara hasil, dan secara kajian teori dan sebagainya macamnya untuk dipublish sesuai kriteria di jurnal itu. So, apa yang dibutuhkan? Maksudnya kayak skill apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang peer reviewer? Dan kayak aku boleh nggak kayak nanya ceritanya? Berarti belakangan ini yang kakak review ataupun yang lagi kakak tulis ataupun yang lagi kakak teliti tentang apa? Gimana? Satu-satu dulu. Oke, pertama, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang peer reviewer? Oke, sebenarnya kalau untuk peer reviewer emang kualifikasinya harusnya itu kayak harusnya terbukti secara qualified gitu. Harusnya qualified kayak memang pernah mempublikasikan paper-paper yang kualitasnya bagus di bidang itu harusnya. Nah sebenarnya aku tuh pernah publish paper, cuman waktu itu tuh belum pernah di Scopus. Nah itu makanya pertama kali aku review itu kayak kaget gitu karena actually pertama kali aku dapat peer review itu aku belum publish Scopus sama sekali gitu. Jadi tapi kayak di situ aku mikir ini mungkin kesempatan terbaik aku supaya kayak mungkin kalau misalkan di paper ini aku reviewnya bagus ya nanti aku dapat tawaran lagi kayak gitu ke depannya, dan ya sampai sekarang aku sering dapat tawaran itu. Kalau skill set yang dibutuhin apa aja Kak? Skill set pastinya harus bisa kayak medpen kali ya, medpen kayak metodologi penelitian kayak harus benar-benar paham banget gitu. Kayak kan paper itu ada berbagai macam jenisnya gitu kan, ada yang research, ada yang kayak review dan segala macamnya gitu kan, ada case report juga. Nah itu kayak ya paling harus paham metodologi penelitiannya seperti apa, terus habis itu sama paling harus memahami banget topik dari paper yang di kan berarti kan kalau misalkan kayak kita jadi peer reviewer tuh kayak kita tuh diundangnya by paper gitu kan. Nah biasanya kayak pertama kali dikasih undangan itu tuh kayak gimana ya, papernya tuh kayak kita tuh bisa lihat abstraknya dulu, even juga kita bisa lihat kayak manuskripnya gitu. Dan itu di situ tuh sebenarnya kita pun masih bisa kayak nentuin kita mau nerima atau enggak. Kalau misalkan kita merasa kayak kemampuannya kita tuh
bukan di bidang itu, kayak bukan di scope itu, kita bisa nolak. Kalau misalkan si calon peer reviewer ini merasa sanggup buat reviewnya, ya aku biasanya ambil kayak gitu. Kalau kalau Kak Din sebagai seorang yang sudah sebentar hampir udah lulus belum sih sebenarnya kakak tuh technically? Bentar lagi. Oke, sebagai orang yang udah bentar lagi lulus, seberapa sering kakak berurusan dengan kayak paper dan artikel ilmiah sejauh ini kepenulisannya? Sebenarnya udah ada kemauan ya. Saya di ranah praktikal, aku juga mau coba ke ilmu ya. Menarik juga gitu sebenarnya tentang eksplorasi lebih lanjut ke bagian pendalaman ilmu. Cuma sebenarnya belum pernah publish paper. Dulu tuh sempat ada interest, cuma nggak dilanjutin. Kapan ya? Sekitar 8 bulan yang lalu gitu sempat ada interest mau coba bikin paper, cuma belum dilanjutin ya karena berbagai hal lain ya. Maksudnya fokusnya mungkin kepecah sih, bisa dibilang gitu. Cuma untuk garis besarnya kurang lebih udah tahu prinsipnya apa bedanya jurnal sama paper, begini begitunya jalannya. Terus nanti call for paper itu biasanya periodenya kapan untuk jurnal A, jurnal B gitu. Jadi udah cukup ngikutin tapi belum praktek langsung. Oke. Nah, kalau misalnya kan kayak Kasian tuh FKG, Kadin tuh aktuaria. Ada nggak sih kayak topik-topik yang udah kalian teliti dan kalian coba tulis dan itu kayak menurut kalian tuh hal yang paling interesting sejauh ini yang pernah kalian gali? Gimana? Jadi kayak Kasian selain reviewing juga nulis kan berarti? Iya. Nah, dari yang kakak review ataupun yang kakak tulis, menurut kakak apa kayak topik yang sangat amat interesting dan bisa di-share ke kita yang bisa diceritain gitu? Bisa interview banget ya. Nah. Mungkin topik pertama yang bikin aku kayak mungkin agak kayak yang jadi kayak jatuh cinta banget sama research. Yang bikin aku Oke. Res, kayaknya better kalau ACC kakakmu dulu, Res. Emang udah ada? Maaf, bentar. Sudah ada lah. Oke, baru ada. Gitu loh, Res. Halo. Halo. Habis dimarahin kakak talent manager. Astagfirullah. Halo. Akhirnya lengkap ya? Kau udah mandi dari bau-bau kemenangan itu, Kak? Iya. Tadi agak-agak ini kan dipenuhi gara-gara olahraga jadi bau guys, bau kemenangan. Konyol, males banget. Iya dong. Paling Sekarang tengil ini kemenangannya satu deh, orang udah. ini. Anyway, tadi kita tuh lagi bahas topik yang bikin Kak Shen interest sama kayak writing and nulis paper, Kak. Oh boleh nih. Lanjut Sen. Lanjut. Penasaran juga. Jadi awalnya paper yang bikin aku kayak diundang peer review tuh kayaknya tentang ini kali ya, nanoteknologi gitu ya. Jadi kayak aku tuh pernah kayak ada bikin semacam review gitu. Dia kayak mini review gitu lah. Jadi itu kayak aku bikin tentang gimana potensi kalau misalkan kayak via nano emulsi buat kayak oral cancer gitu kalau nggak salah ya. Itu tuh kayak aku publish kan. Itu awalnya nggak Scopus kan. Terus gitu kayak nggak tahu kayak 1 bulan 2 bulan setelah itu kayak aku dapat kayak undangan dan itu tentang nanoteknologi gitu. Jadi kayak paper pertama yang aku review tuh kayak tentang nanoteknologi gitu. Paper pertama, kedua, ketiga itu tentang nanoteknologi gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya yang bikin aku jatuh cinta gitu sama nanoteknologi sama nanomedicine. Nanotek tapi buat mulut, buat Yes, kayak lebih kayak cara buat medicine-nya sih. Jadi nanomedicine gitu. in general berarti. Yes.
Ini mosennya gimana tips nulis paper? Yang pasti kalau misalkan nulis paper, berarti kan kalau misalkan paper kan kebanyakan kan ini ya memberikan suatu solusi ya. Nah kalau misalkan solusi kan berarti kan harus tahu masalahnya apa dulu. Nah masalah itu kan berarti kan kalian harus banyak membaca dan ikut update dari kayak berita-berita gitu. Kalau misalkan aku ya paling aku apa ya? Aku paling kayak aku kan dulu nggak terlalu aktif Instagram kan. Jadi kayak aku tuh ada kayak kelompok karya tulis ilmiah gitu sama tim lomba aku gitu. Nah biasanya kayak aku banyak tahu informasi dari dia gitu. Terus habis itu ya aku kayak dari situ kayak kepoin gitu kira-kira apa gitu yang menarik gitu ya. Cuma apa yang menarik gitu. Terus baru kayak aku cari ini solusinya yang ada itu apa. Nah biasanya solusi yang ada itu kan masih banyak kekurangannya. Nah itu aku cari ke alternatifnya. Nah dari alternatif ini dapatlah ini solusinya gitu kan. Nah dari solusinya ini baru kayak aku pelajari lebih dalam fitur-fiturnya tuh apa aja gitu yang kira-kira bisa overcome dari kekurangan yang solusi sebelumnya. Nah baru setelah itu solusi sudah ada, masalah sudah ada, baru kayak mendesain studinya gitu. Kalau misalkan review ya berarti kan harus cari di kayak database gitu kan. Kalau misalkan research berarti kan harus kayak mendesain nanti risetnya mau kayak gimana, terus kelompok ujinya kayak gimana, kelompok studinya kayak gimana gitu. Jadi kayak kalau misalkan bikin paper tuh yang penting tuh pertama metodologinya dulu, setelah itu baru kayak hasil, baru setelahnya itu kayak lainnya ngikut aja gitu, kayak tinjauan pustaka, pendahuluan waktu itu ngikut aja gitu. Kau tuh eksperimen dulu atau udah nulis dari awal gitu biasanya? Kalau eksperimen ya harus eksperimen dulu dong. Oh yes. Sorry kalau eksperimen biasanya nyari ini dulu kan, habis dari itu solusi nyari tinjauan pustaka dulu. Jadi kayak nyari tinjauan pustaka tuh biar kayak kita tuh tahu gitu loh, kayak profil-profil dari masalah yang mau kita angkat tuh apa, terus kekurangan dari solusi yang udah ada itu apa, dan yang terakhir ya kayak solusi yang mau kita angkat tuh profil-profilnya kayak gimana gitu. Jadi kan itu kayak kita yang harus tahu banget gitu ya. Nah baru setelah itu kan kita baru bisa mendesain rancangan risetnya tuh mau seperti apa. Kalau misalkan review biasanya aku nyari di database dulu sih. Soalnya kan kalau review itu kan berarti kan kita tuh mereview dari kayak membuat rangkuman dari apa yang sudah pernah dirisetkan sama orang-orang gitu kan. Jadi kayak beberapa orang tuh kayak buat riset yang serupa, terus kita tuh kayak merangkum secara keseluruhan gitu loh. Merangkum secara keseluruhan kayak memvalidasi lagi kalau misalkan solusi yang ada di otak kita itu tuh kayak benar-benar relate dan bisa diimplementasiin gitu. Baru kayak aku biasanya setelahnya baru bikin kayak tinjauan pustakanya dan pendahuluan dan segala macamnya gitu. Kalian sekarang tuh lagi masih di Surabaya? Iya, aku di Surabaya. Aku udah mulai kuliah soalnya. Oh iya, Iya. dari tanggal? Dari kemarin Senin. Kakak libur tanggal? Aku libur kapan ya? Kayak pokoknya pas face reveal tuh, yang reveal cast itu udah libur ya. Oke. Duluan sih liburnya, cuma cepet banget. Ya. Wow. Iya sih, aku juga dengar kemarin Uner tuh makanya si Jonathan tuh kemarin nih balik toh. Jojo. Oh iya ya. Kedokteran juga ya. Tadi ada pertanyaan menarik di Mosen. Jurusan sosum yang paling kalian minatin apa? This is an interesting question, I think. Siapa? Kalian? Kalian tuh kita berempat. Iya. Kayak filsafat tuh masuk sosum gak sih? Mas. Apa itu kemanusiaan Oke, gak sih? filsafat lah. Bukan gak sih? Aku lock jawaban Masuk filsafat. nggak sih? Humaniora. Hum itu humaniora. Humaniora. Oh iya ya. Aduh aku 2 dong berarti. Ngapa sih satu aja? Apa? Ntar, kenapa filsafat? Karena
Itulah penjelasan dibalik segala alasan kehidupan. Hah? Filsuf favorit siapa, Dean? Filsuf favorit? Plato deh. Plato tuh apa yang terkenal? yang ini ya kan? Plato yang ini ya, yang ekstrim, nggak ekstrim juga sih. Yang rada-rada jangan deh, nggak usah dibahas deh. Bahaya guys. Ya. Bahaya. What about you kalau Lutfi? Saya antropologi. Ada yang tahu? Ada yang suka baca antropologi? Belum. Tapi tahu antropologi nggak? Manusia. Antropos. Ya. Itu fosil bukan sih? Hah? Manusia. Itu Antropologi itu paleontologi. Itu paleontologi Pak, Fosil? kalau fosil. Itu paleo. Antro tuh Paleo? manusia tapi dia specifically apa, kayak manusia itu kan kayak Enggak, masih luas ya? antropologi itu budaya manusia. Oh, budaya. Heeh, jadi kalau kau belajar antropologi itu kau kayak ngelihat tuh di zaman itu manusia itu apa itu masuk sosial kan? Apa enggak? I think itu itu cabang dari sosiologi nggak sih, kayak specific branch of sosiologi nggak sih? Ya harusnya iya ya. Belajar budaya loh. Itu lumayan asik loh. Kau tuh kayak dapat insight gitu. Kenapa manusia itu ngelakuin ini? Jadi kan perilaku orang di setiap tempat itu beda-beda kan. Ada gini deh, ada shame culture, ada guilt culture kan. Nggak tahu. Itu aku nggak tahu. Ya. Oh itu PR kalian berarti. Mending kalau jelasin di sini Kak. Ya Allah nggak usah lah panjang. Singkat saja. Ya begitu guys. Jadi ada itu contoh misalnya ada shame culture, ada guilt culture gitu. Kita What ini is it? kayak Indonesia kayak lebih ke shame culture ya. Jadi ya Yang artinya bahas sendiri. Ayo Shen. Apa? Saya malas menjelaskan. Shen. Apa tuh? Jurusan sosum favoritmu, Sen? Aku Sosum. apa ya? Kayaknya aku FEB aja sih. oh ekonomi. Ya, soalnya aku lebih tertarik uang soalnya. Aku sebenarnya juga suka ekonomi. Tapi nilaiku anjlok gara-gara matkul ekonomi. Sekarang aku jadi haters ekonomi. Enggak. Ekonomi susah. Apa sih? Adam Smith kan? Adam Smith. Bapak. Astagfirullahaladzim, itu orang ya. Kalau linguistik tuh masuk ke sosum nggak? Itu kayaknya beda deh. Ya, setahu kok bahasa itu ada terpisah sendiri ranahnya. Disebutannya IPA, IPS sama bahasa. Bahasa. Ya udah berarti aku geografi. Oh iya ya, SN geografi. Bukan pertanyaan itu mah. Oh iya, betul. First impression dong, first impression. Ya kita udah semua. Kasian sekarang yang first impression ke kami Kak. Kau udah lihat, udah nonton belum first impression kita ke kau? Belum. Oh belum ya? Belum. Ya ada sih, kita kayak orang-orang tenang aja gitu kan. Si Dean Paling nih, kalem. Dean banyak kayaknya nih. Ayo Dean, first Kalau- impression kita gimana? Kalau kodian sih first impression kok kayaknya ini sih kayak apa yang paling imbas sih. Ke Kak Din. Iya. Sebenarnya kalau aku tuh kayak udah tahu Kodin tuh dari lama tahu kan. Aku kan juga OSN gitu kan. Jadi kayak aku tuh tahu gitu loh kayak Kodin tuh kayak sering pindah-pindah bidang tapi kayak menang terus gitu. Oh, Kasian tuh dulu apa fisika kah? Apa? Kasian dulu OSN apa? Aku pas SMP tuh lebih suka kayak fisika gitu. Cuman pas mulai Kau masuk bukan- SMA ngambil biologi. Iya, biologi kan? Kau biologi kan? Soalnya kau itu salah satu orang yang ditakuti Michael Purnama. Orang se-OP MP takut sama Shen, gimana ceritanya gitu kan? Pasti jago banget biologinya ini. Crazy. Ini biologi, MTK, fisika, dan geografi. Sosum sendiri. Sosum sendiri. Enggak, geografi itu enggak sosum. Aku jujur ingin mendebat itu. Anyway, Kakak Lutfi. Kalau Ya lu- udah.
Lutfi apa Udah. ya? Belum, Evi-nya belum. Belum. Lutfi kayaknya aku kayak udah tahu gitu loh, kayak face-face-nya tuh kayak yang kayak jago gitu loh. Terus kayak apa sih namanya? Terus kalau nggak salah kita sempet di backstage kan sempet ngomong-ngomongan juga ya sebelum yang bilang Iya. Fun fact. Waktu itu kita, nah jadi guys, bayangin aja nih. Waktu itu saya ngobrol bareng Shen sama Roger kan. iya ya. Nah, dan mereka berdua itu omongannya dewasa sekali, jadi saya ngangguk-ngangguk aja. As in, Ya, omongannya udah kayak kerjaan, riset gitu-gitu, honor lah. Ya, pokoknya omongan-omongan yang biasa didengar dari profesor-profesor saya gitu kan. Jadi kayak, wah, apakah ini saya sedang di kelas gitu sebelum syuting? Itu sebelum ini kan, sebelum itu setelah Multiverse Combat, sebelum Multiverse Combat ya. Setelah Multiverse Combat kan ya? Lah ya. Ya setelah Multiverse Combat. Terus ternyata kita satu tim, jadi kayak aku udah tahu duluan, Shen. Iya ya. Setelah Ya, multiverse. jadi iya, jadi kan pas kau datang kan kayak Shen di sini gitu kan. Ya guys, Shen itu asli, bukan kisah dongeng. bukan dongeng Ya. belakang. Hmm. Ke aku gimana ke aku? Jujur aku tuh kayak sempat lihat kamu waktu yang hari pertama tuh loh, pas yang pakai baju kalau nggak salah ya, yang pas Ya aku tiap hari pakai baju sih. nggak, maksudku yang pakai maksudnya sebelum main pertama kali tuh loh. Oh, waktu fitting. Oke. Kamu tuh kayak lihat kamu ngapain berdiri di depan ruang fitting. Oh, udah kasian ya. Iya. Oh my god. Oke. Aku cuma ingat ketemu Neria doang soalnya di situ sama Kak Vina. Tapi akhirnya kita dipersatukan jadi satu tim. Yoi. Ayo, apa lagi? Host. Apa lagi ya? Oh ini di komen ada yang minta satu kata buat tim Merah Manggis khususan. Khusus Shen. Belum, kasian belum. Khusus Shen. Menurutku tim terbaik sih. Nice. The real dari zero to hero. Zero to hero. Oh, itu valid banget cuy, valid banget. Iya, kita itu merangkak dari bawah. Dua orang yang di-kick dari Dari kapten pilihannya. Habis itu plus Dean yang di-vote. Tapi cuma saya yang datang gitu kan. Keren. From zero to hero. Makna asli. Terus top 2 lagi, ada bangga banget ya pas saat itu kan. Takutnya overhype. Nah, untung ada Shen. Shen itu jadi ini kita. Jadi kayak yang nenangin saya dan Dean yang overhype ini. Genre favorit saya. Zero to Hero. Iya sih, Genre. asik ya. Genre. Bukan genre itu guys, itu namanya trope. Ayo kalian tolong itu namanya trope ya, bukan genre. Genre itu kayak komedi, fantasi, Romance. Horror. thriller. Oh, trope tuh ya kayak gitu, Zero to Hero. Apalagi sih? Enemies to lovers gitu-gitu kan. Apalagi friend to lovers Slow gitu. burn. Slow burn. Slow burn trope nggak sih technically? Kak, trope romansa semua, trope fantasi dong. Trope fantasi ya? apa ya? Zero to Hero. Revenge trope. Ya Allah, Dan. Tim bakso atau mie ayam? Tim bakso atau mie ayam? Bakso. Saya suka mie yamin. Kalau Yamin, aku prefer Yamin daripada bakso. Tapi kayak kalau mie ayam, mendingan bakso. Karena beda nggak sih? Hah?
Mie Amin itu bukannya mie ayam Beda kayak nggak sih? spin off mie ayam gitu. Beda nggak sih? Oh, betul juga MBTI Shen. Iya, MBTI Kashen. Apa? MBTI MBTI. Shen. Kayaknya aku dulu pernah sempat ngetes deh, cuman aku lupa MBTI ku apa. Cuman pasti aku introvert, nggak mungkin ekstrovert ya. Aku introvert. Teman saya emang. Hehehe. Emang Shen itu teman saya cuy, lihat dua orang ini. Terus Teman saya kalau juga. nggak salah yang kedua itu N deh. IN, oke. Dua N, yang terakhir P, yang tengah aku lupa deh apa. F atau T? Oh, INXP berarti ya.